Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita melakukan doa bersama. Doa bersama dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, semoga dalam pembelajaran kali ini kita dapat mendapatkan ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu punya sesuatu nih. Ada yang tahu ini apa? Ini dan ini. Sesuatu yang sering kalian makan dan sering kalian ketemui dari kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini dinamakan tahu dan ini adalah tempe. Siapa yang suka tahu dan tempe? Nah, tentunya banyak ya di antara kita yang menyukai tahu dan tempe. Nah, ada yang tahu nggak sih tahu dan tempe ini berasal dari apa? Ayo, apa? Ayo. Nah, tahu dan tempe ini berasal dari kacang kedelai. Hah? Kacang kedelai? Kok bentuknya berbeda ya? Walaupun sama-sama terbuat dari kacang kedelai, kedua makanan ini ternyata rasanya beda, bentuknya beda, warnanya beda. Nah, kira-kira apa ya yang bisa membuat kedua ini berbeda? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahasnya. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan isi dari cerita tentang teknologi pangan, lalu kita akan meringkas isi cerita tentang teknologi pangan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan keberagaman karakteristik individu, lalu kita memaknai keberagaman karakteristik individu. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara menentukan simetri putar, dan kita akan mengetahui jumlah simetri putar pada bangun datar yang lainnya. Nah, untuk itu coba Ibu ingin bertanya tadi siapa aja yang suka dengan makanan tahu dan tempe? Siapa ya? Wah, ternyata suka ya, pada enak ya kalau tahu dan tempe itu. Nah, sekarang untuk lebih mengetahui produk olahan lain, Ibu akan membacakan teks untuk kalian. Nah, coba kalian simak ya. Kreasi makanan. Di Lembang, banyak terdapat makanan menarik yang dapat dikunjungi. Aku mengunjungi pabrik susu, pabrik tahu, dan tempat pembuatan manisan. Wah, asyik loh bisa mengunjungi tempat seperti ini. Semua itu termasuk jenis teknologi pangan. Susu bubuk, permen susu, dan susu kental manis adalah produk teknologi pangan. Makanan-makanan tersebut terbuat dari susu sapi. Ada juga makanan terbuat dari kedelai, yaitu tahu, tempe, tauco, dan kecap. Nah, itu tadi Ibu sudah membacakan cerita yang mengenai kreasi makanan. Tadi disebutkan ada makanan apa saja, ayo. Yang dari olahan susu sapi ada apa aja? Ada yang tahu? Bubuk, lalu ada permen susu, dan ada susu kental manis. Selain itu, yang temannya tahu dan tempe apa ya yang dari kedelai tadi? Nah, yang dari kedelai tadi terdapat tahu, tempe, tauco, dan kecap yang sering kita temui sehari-hari. Loh, kok bisa berbeda-beda ya? Nah, ada yang tahu nggak kenapa olahan makanan tersebut ada berbagai macam yang terbuat dari susu sapi atau yang dari kacang kedelai? Nah, semua itu berkat adanya teknologi. Ada yang tahu teknologi itu apa? Jadi, teknologi itu adalah segala sesuatu yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Contohnya dari susu sapi berubah menjadi susu kental manis itu lebih dapat bisa dikonsumsi sehari-hari ya. Lalu apalagi ya yang sepertinya kita bisa simpan diawetkan dalam kulkas selama berhari-hari tanpa adanya basi. Makanan apa ya?
Sepertinya yogurt bisa, lalu keju bisa. Nah, kedua makanan ini juga termasuk dari olahan susu sapi. Jadi, makanan dari susu sapi itu bisa kita olah dengan proses teknologi pangan sehingga mendapatkan produk baru. Jadi, teknologi pangan adalah suatu proses untuk menghasilkan produk tertentu yang berbeda dari sumber asalnya, yaitu seperti susu sapi diolah menjadi yogurt atau yang lainnya. Nah, kalian tadi sudah mengetahui isi ceritanya. Coba sekarang ibu pengen tahu siapa yang mengetahui apa itu jenis-jenis teknologi pangan. Produknya apa saja ya dari teknologi pangan? Sesuai cerita yang tadi ibu sebutkan. Ayo, siapa yang mau? Nah, betul ya. Jadi teknologi pangan yang terbuat dari susu tadi ada 3 ya yang disebutkan dalam cerita. Lalu tadi ada 4 produk yang terbuat dari olahan kedelai. Nah, selanjutnya coba ibu pengen tahu cara kalian meringkas isi teks tersebut bagaimana ya? Nah, kalau meringkas isi teks itu menuliskan inti-inti dari teks cerita. Maksudnya itu menuliskan hal yang pentingnya saja. Tidak semua teks ditulis ulang oleh kalian. Nah, coba sekarang kalian tuliskan ringkasan isi cerita di buku kalian masing-masing menggunakan bahasa yang baku serta yang sopan. Dan jangan lupa menggunakan kalimat yang efektif. Ibu beri waktu ya untuk mengerjakannya. Nah, setelah kalian selesai meringkas isi cerita tentang kreasi makanan tadi, coba ibu mau tanya, apa sih kegunaan tentang teknologi pangan ini? Ayo yang bisa, ayo jawab. Nah, jadi kegunaan teknologi pangan ini selain untuk mengawetkan makanan, lalu yang kedua untuk menciptakan produk-produk baru, agar kita tidak bosan menggunakan makanan-makanan tersebut. Setelah terciptanya produk-produk baru, maka akan ada penjualan sehingga ekonomi pun akan terbantu dengan adanya penjualan produk-produk. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang suka permen susu? Ayo angkat tangan. Nah, kalau yang suka yogurt siapa ya? Yuk angkat tangan juga. Lalu, apakah di sini ada yang suka dengan keju? Ayo, siapa yang suka keju seperti ibu? Nah, ternyata ada juga ya orang yang tidak menyukai keju. Wah, kenapa ya? Padahal keju itu enak. Ternyata semua kita ini ternyata berbeda-beda ya. Kok bisa begitu ya? Nah, ternyata kita itu setiap manusianya tentu saja berbeda-beda karena kita ini memiliki keberagaman individu. Nah, selain dari kesukaan makanan, ibu juga mau tanya nih, siapa yang bercita-cita menjadi pengusaha tahu? Siapa yang bercita-cita menjadi pengusaha susu? Yuk, siapa yang mau? Ada pula yang bercita-cita menjadi dokter? Di sini ada. Lalu siapa yang bercita-cita menjadi polisi? Siapa? Wah, ternyata berbeda-beda juga ya. Selain itu, ibu mau tanya, kalau hobi kalian, ada yang hobi makan? Wah, ternyata ada tuh. Lalu ada yang hobi bermain bola? Wah, ada juga. Siapa yang hobi bermain HP? Wah, ternyata cuman sedikit ya yang hobi bermain HP. Nah, semua perbedaan itu kita sebut dengan keberagaman karakteristik individu. Kenapa bisa terjadi keberagaman karakteristik individu? Ayo, kenapa? Kenapa ya ibu berbeda dengan kalian? Ayo, kenapa ya? Nah, jadi keberagaman karakteristik individu itu terjadi karena masing-masing individu itu tidak akan ada yang sama. Nah, contohnya ibu dengan kalian tidak akan sama. Lalu makanan kesukaan ibu tidak akan sama. Contohnya ibu menyukai keju, kalian menyukai apa? Ayo. Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda, kita harus ngapain? Nah, tentunya kita harus menghargai ya. Kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, selain itu apalagi ya yang membedakan kita? Coba kalian lihat ibu. Apakah mata kalian sama dengan mata ibu? Nah,
Coba lihat alis ibu. Apakah alis ibu sama dengan kalian? Coba sekarang lihat warna kulit ibu apa ya? Apakah warna kulit ibu sama dengan kalian? Nah, tentunya ada yang sedikit sama dan sedikit juga berbeda. Nah, itu pun kita bisa melihat keberagaman karakteristik individu dari fisik kita. Kalau tadi dari kebiasaan kita, lalu kita juga melihat keberagaman karakteristik individu dari fisik kita. Contohnya kalau dari fisik apa saja ya? Yang pertama tadi apa? Warna kulit. Yang kedua apa ya? Bentuk muka. Yang ketiga itu dari tinggi badan. Nah, lalu yang keempat itu dari bentuk tubuh. Wah, ada yang chubby, ada yang kurus, ada yang sedang-sedang saja. Ternyata beragam juga ya. Coba lihat sekitar kalian. Apakah sama semua? Ayo lihat dulu kanan kirinya. Nah, tentunya beda-beda ya. Nah, selain itu, apalagi ya yang kalian ketahui tentang keberagaman karakteristik individu? Nah, kalau tadi kita sudah membahas keberagaman karakteristik individu dari kebiasaan dan dari fisik, tapi ternyata keberagaman karakteristik individu juga ada dari hal-hal yang lain. Contohnya dari apa ya? Nah, kalau ibu mengucapkan tadi di awal sampurasun, berarti menandakan ibu adalah orang. Nah, ibu adalah orang Sunda. Ibu memiliki suku bangsa, yaitu suku Sunda. Mungkin dari kalian ada yang bukan berasal dari suku Sunda. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Minang, ada yang suku Bugis, ada yang suku Aceh, dan masih banyak suku-suku lain yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu hanya di Indonesia saja, belum lagi dari luar negeri. Wah, ternyata satu dunia ini sangat beragam ya. Nah, dari suku bangsa itu, apalagi ya yang mempengaruhinya? Nah, coba ibu tanya ya, apakah orang yang bersuku Sunda berbicara bahasa Jawa? Atau berbahasa apa ya? Betawi? Orang yang bersuku Sunda mengucapkan bahasa dengan bahasa Sunda. Ada beberapa faktor lain juga yang mempengaruhinya seperti agama. Nah, coba di sini ibu mau tanya, ada berapa agama ya kalau di Indonesia? Nah, di Indonesia itu ada 6 agama. Yang pertama itu adalah Islam. Yang kedua adalah Katolik. Yang ketiga adalah Protestan. Yang keempat adalah Hindu. Yang kelima apa yo? Yang kelima adalah Buddha. Yang keenam adalah Konghucu. Semua agama itu diakui oleh pemerintah Indonesia. Ibu telah memiliki kartu. Nah, kartu ini merupakan aspek-aspek yang mempengaruhi keberagaman individu. Yang pertama ada tadi bentuk tubuh, lalu suku bangsa, lalu warna kulit, lalu ada bahasa yang digunakan. Selain itu cita-cita seperti kalian tadi, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pengusaha, lalu ada agama. Selanjutnya ada tinggi badan, dan juga ada hobi atau kegemaran. Nah, ini hanyalah sebagian hal kecil yang mempengaruhi keberagaman ini. Nah, sekarang kita akan tempelkan ya kertas ini ke papan ini, oke? Nah, kita telah selesai memasangkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberagaman karakteristik individu. Nah, ada 8 aspek ya. Yang pertama itu hobi, yang kedua itu tinggi badan, yang ketiga itu bentuk tubuh, lalu bahasa, lalu cita-cita, lalu warna kulit, lalu ada suku bangsa dan agama yang dapat mempengaruhi masing-masing individu. Nah, coba lihat sekitar kalian. Apakah ada orang yang berbeda? Nah, coba sekarang ibu meminta kalian tuliskan 4 hal yang berbeda dari kalian dengan orang sekitar kalian, memilih dari berbagai aspek ini. Tapi ibu hanya meminta 4 saja ya. Nah, sudah mengerjakannya? Sekarang ibu mau tanya lagi. Selain tadi yang pertama ada makanan yang beragam, lalu ada individu yang beragam, di sekitar kalian apalagi ya yang beragam? Yang beragam bentuknya apa ya? Nah, kalau ibu memiliki ini adalah solasi dan juga kertas
kertas yang ibu miliki. Nah, kalau solasi ini memiliki permukaan lingkaran. Nah, seperti ini lingkaran ya. Dan ada juga kertas HVS yang berbentuk persegi panjang. Nah, jadi kedua benda ini memiliki bentuk yang berbeda juga tentunya. Nah, kalau yang ini lingkaran, kalau yang ini persegi panjang. Dan lingkaran dan persegi panjang itu merupakan bangun datar. Coba ibu mau tanya, bangun datar yang kalian ketahui apa saja ya? Ayo kita ingat-ingat, ada apa saja ya bangun datar di sekitar kita? Ada segitiga, ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada trapesium, ada apa lagi ya? Tentunya ada layang-layang, lalu ada lingkaran, lalu ada segi enam, dan juga masih banyak lagi. Nah, sekarang berhubung kemarin kita sudah belajar mengenai simetri lipat, sekarang kita akan belajar mengenai simetri putar. Nah, sekarang ibu memiliki dua persegi panjang yang ukurannya sama persis. Nah, ya, sini ya. Nah, sekarang ibu akan mendemonstrasikan, lalu kalian harus dengan benar-benar memperhatikan ibu, karena ibu memiliki sesuatu sesudah ini ya. Perhatikan dengan baik, oke? Nah, perhatikan cara ibu menemukan simetri putar ya. Nah, karena ini ada dua, kita tempelkan salah satunya ke papan ya. Kita tempelkan terlebih dahulu. Nah, sudah tertempel dengan baik. Nah, sesudah terpasang dengan baik, kita beri nama setiap sudutnya A, B, C, dan D. Lalu yang satu lainnya juga diberi nama sesuai seperti tadi ya. Pasangkan yang A dengan yang A, yang B dengan yang B, dan seterusnya. Lalu kita putar searah jarum jam. Lalu kita putar lagi, sampai terdapat pola yang sama, bentuknya itu sama. Yang coklat dan yang kuning itu berbentuk sama. Nah, seperti ini ternyata. Ada berapa jadi? Ada satu ya. Tapi yang A belum sampai kepada posisi semula. Nah, jadi kita harus kembalikan lagi yang A kepada yang A ya. Kita putar lagi. Nah, putar lagi. Nah, ternyata ketika A bertemu dengan A lagi, maka bentuknya ini akan sama lagi. Jadi terdapat dua pola yang sama, yaitu ketika A-nya di sini dan ketika A kembali lagi ke posisi dasar. Nah, jadi simetri putar yang terdapat pada persegi panjang itu ada dua, seperti yang tadi ibu telah jelaskan. Nah, setelah ibu melakukan demonstrasi yang tadi, coba siapa yang ingin menjelaskan apa itu simetri putar? Jadi, simetri putar itu adalah banyaknya pola yang terbentuk ketika suatu bangun diputarkan dan kembali lagi ke titik awalnya. Seperti tadi, yang A kembali lagi kepada A pada awalnya. Nah, coba sekarang kalian tuliskan cara-cara mencari simetri putar seperti yang tadi ibu telah demonstrasikan ya. Nah, jika sudah, kan tadi kita telah menghitung simetri putar pada bangun persegi panjang. Coba sekarang ibu pengen kalian menghitung simetri putar pada persegi, lalu pada segitiga sama kaki, dan juga pada segitiga sembarang. Coba kalian buat dulu gambarnya, jangan lupa harus ada dua ya. Nah, lalu kalian hitung simetri putarnya ada berapa ya. Nah, jika kalian sudah mengerjakan tugasnya, ibu mau tanya siapa yang kesulitan tentang materi kita hari ini? Ayo, siapa? Nah, sepertinya tidak ada yang kesulitan ya. Jika tidak ada, coba ibu ingin bertanya, kita tadi belajar apa aja ya dari awal? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai mencari isi tentang jenis teks informatif yang tadi telah ibu bacakan, yaitu kreasi makanan. Lalu yang kedua, kita telah mencoba untuk meringkas isi teks tersebut. Lalu yang ketiga, kita mengetahui makna mengenai keberagaman karakteristik individu. Tadi apa saja maknanya? Tidak boleh saling mencela atau kita harus saling menghormati.
Nah, lalu yang keempat, kita juga mencoba menuliskan keberagaman karakteristik individu yang ada di sekitar kita. Lalu yang kelima, kita mengetahui cara mencari simetri putar pada bangun datar. Lalu yang keenam tadi, kalian sudah menghitung berapa banyak simetri putar yang terdapat pada bangun datar. Nah, sepertinya pembelajaran kali ini sudah selesai. Nah, untuk menambah wawasan kalian, coba kalian baca-baca lagi mengenai simetri putar, mengenai keberagaman karakteristik individu, dan juga kalian mencoba mencari tahu apa saja teknologi pangan yang ada di dunia ini. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.